Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini dibuat bagi kalian yang masih bingung bagaimana hukum menjamak sholat saat sedang perjalanan. Selamat menyaksikan. Saya Muhammad Abrol Muzakir Muda, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum menjamak sholat ketika kita sedang dalam keadaan perjalanan. Pertama-tama, ada 3 hal yang harus kita ketahui sebelum kita menentukan hukum menjamak sholat ketika kita sedang dalam keadaan perjalanan. Yang pertama yaitu perjalanan atau safarnya itu sendiri, dan yang kedua adalah sholat jamaknya, dan yang ketiga adalah konsep gerak beserta turunannya. Yang pertama yaitu perjalanan atau safar. Perjalanan atau safar merupakan keadaan di mana seseorang pindah atau keluar dari tempat bermukimnya. Setiap orang pasti pernah melakukan perjalanan atau safar, karena hal tersebut termaktub dalam satu kitab, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim, yaitu di Quran Surah An-Nisa ayat ke-97 sampai ayat yang ke-100. Secara umum, berdasarkan jarak tempuhnya, perjalanan dapat dibagi menjadi 2, yaitu perjalanan panjang atau safar tawil, dan juga yang kedua yaitu perjalanan pendek atau safar qasir. Hal yang kedua yang harus diperhatikan yaitu salat jamaknya itu sendiri. Saat kita dalam perjalanan, tentu kita pasti akan menemukan suatu kesulitan yang akan menghalang kita untuk melaksanakan sholat fardu, baik itu sholat zuhur, asar, maghrib maupun isya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada kita untuk dapat menggabungkan antara 2 sholat yang seharusnya dilaksanakan pada 2 waktu yang berbeda menjadi 1 waktu yang sama, atau yang lebih dikenal secara istilah yaitu menjamak sholat. Apakah semua sholat dapat dijamak? Jawabannya yaitu tidak. Sholat yang dapat dijamak hanyalah sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya. Secara garis besar, jenis perjalanan yang boleh dijadikan sebab diperbolehkannya menjamak sholat yaitu perjalanan panjang atau safar tawil. Namun Nabi SAW tidak memberikan batasan tertentu yang secara khusus atau secara signifikan memberikan batasan-batasan yang dapat membedakan antara perjalanan panjang dan perjalanan pendek. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat mengetahui bahwasanya ada satu konsep dalam fisika yang dapat menentukan hukum menjamak sholat ketika kita sedang dalam keadaan perjalanan. Konsep tersebut adalah konsep gerak. Konsep gerak ini memiliki komponen-komponen yang sama persis dengan perjalanan. Hal tersebut disebabkan karena perjalanan merupakan salah satu bagian atau turunan dari konsep gerak. Dalam konsep gerak, ada 4 bahasan yang akan diketahui atau yang akan dipelajari. Yang pertama yaitu jarak dan perpindahan, yang kedua yaitu percepatan dan kelajuan, dan yang ketiga yaitu percepatan, dan yang keempat yaitu konsep vektor dan skala. Setelah konsep tersebut diturunkan, maka kita akan mendapati persamaan yaitu V sama dengan 88,704 per B dikurang A dengan satuan kilometer per jam. Dengan keterangan seperti berikut. A yaitu waktu sholat zuhur atau maghrib, B yaitu waktu sholat asar atau isya. Dan 88,704 didapatkan dari salah satu keterangan ulama yang membatasi antara perjalanan panjang dan juga perjalanan yang pendek. Dan persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai ketentuan kecepatan atau kelajuan maksimal yang digunakan pada suatu kendaraan. Jikalau kecepatan kendaraan yang kita gunakan melebihi dari kecepatan yang kita dapati dari persamaan tersebut, maka dapat diketahui bahwa kita tidak diperbolehkan untuk menjamak sholat ketika kita sedang dalam keadaan perjalanan dan kita menggunakan kendaraan tersebut. Namun jika dalam keadaan sebaliknya, yaitu kecepatan kendaraannya di bawah atau lebih lambat dari kecepatan yang kita dapati, maka dapat diketahui bahwasanya kita sangat diperbolehkan untuk menjamak sholat ketika kita sedang dalam keadaan perjalanan dan kita sedang menaiki kendaraan tersebut. Jadi di video ini
kami telah memaparkan konsep Kong kami atau konsep gerak dalam video yang sangat ringkas. Dan ada satu hal lagi yang harus diperhatikan, kami menamakannya Kong bukan hanya singkatan dari konsep gerak, namun kami terinspirasi dari satu film yang berjudul King Kong, yaitu salah satu film yang latarnya banyak menggunakan latar yang ada di Indonesia, baik itu di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera. Dan juga jika kita lihat pemerannya itu yang pantang menyerah, dan yang itulah yang ingin kita ambil ke dalam Kong kami atau konsep kami. And terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.